Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Indrayanti dengan NIM 8603488835. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara serta relevansinya terhadap isu-isu pendidikan nasional di era digital saat ini. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting membangun kualitas sumber daya manusia agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Diperlukan fondasi atau dasar yang kuat yang disebut sebagai pilar pendidikan. Pilar pendidikan dapat diartikan sebagai landasan utama yang menopang seluruh proses pendidikan, baik dalam pembentukan karakter dan pengembangan pengetahuan maupun keterampilan serta peserta didik. Pilar-pilar tersebut menjadi pedoman bagi pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan moral peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidik Nasional Indonesia, terdapat 3 prinsip dasar pendidikan yang dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Suktulodo Ing Manaya Mangun Karso dan Tuturi Handayani. Ketiga prinsip ini menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dan masih sangat relevan hingga saat ini. Prinsip pertama, Hingarso Sung Tulodo, memiliki arti di depan memberi teladan. Seseorang guru harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Keteladanan tersebut dapat ditunjuk melalui sikap disiplin, kejujuran, tanggung jawab, serta kerja keras. Perilaku mencerminkan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik cenderung meniru perilaku yang baik dilihat dari gurunya. Oleh karena itu, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi figur yang dapat dicontoh oleh peserta didiknya. Prinsip yang kedua, Ing Manyan Mangun Karso, berarti di tengah membangun semangat. Dalam hal itu, guru berperan sebagai motivator dan fasilitator yang baik, mengingatkan semangat belajar peserta didik. Guru harus hadir di tengah-tengah peserta didik untuk memberikan dukungan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta mendorong peserta didik agar aktif dalam proses pembelajaran. Dengan adanya motivasi yang diberikan guru, peserta didik akan lebih percaya diri dalam mengembangkan potensi dan kemampuannya. Prinsip yang ketiga, Tuturi Handayani, berarti di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan bahwa guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri. Guru tetap memberikan arahan dan bimbingan, namun tidak mendominasikan proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik dapat belajar mengambil keputusan, bertanggung jawab, dan mengembangkan kreativitas sendiri. Dalam konteks pendidikan saat ini, ketiga prinsip tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan berbagai isu pendidikan nasional. Salah satu isu yang menonjol adalah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Teknologi telah mengubah cara mengajar dan cara memperoleh informasi. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tapi dapat dilakukan melalui berbagai platform digital dan sumber belajar yang tersedia di internet. Namun pengembangan teknologi juga membawa berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi digital pada sebagian peserta didik saat ini. Banyak peserta didik menggunakan teknologi hanya untuk hiburan tanpa memanfaatkannya secara maksimal untuk kegiatan belajar. Selain itu, maraknya informasi palsu atau hoax di media sosial menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan kemampuan berpikir kritis dan menyaring informasi dalam menghadapi tantangan tersebut. Prinsip Ngarso Sung Tulodo dapat diterapkan dengan cara guru memberikan contoh penggunaan teknologi yang positif dan bertanggung jawab. Prinsip Ing Manyan Mangun Karso dapat diwujudkan melalui pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan memanfaatkan teknologi digital. Sementara itu, prinsip Tuturi Handayani dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri.
melalui berbagai sumber belajar digital, namun tetap mendapatkan pendampingan dari guru. Selain itu, tantangan literasi digital pendidikan nasional juga menghadapi persoalan penurunan karakter peserta didik seperti kurangnya disiplin, rendahnya rasa bertanggung jawab, dan serta kurangnya sikap saling menghargai. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu diperkuat nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi untuk memberikan generasi yang tidak hanya cerdas, selain itu akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan rasa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Sebagai refleksi, saya berpendapat bahwa pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Keteladanan guru, kemampuan membangun semangat belajar, serta memberikan dorongan kepada peserta didik merupakan kunci dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas di tengah-tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Nilai-nilai tersebut justru semakin penting untuk menerapkan agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana tanpa kehilangan karakter dan jati dirinya sebagai generasi bangsa Indonesia. Dengan demikian, penerapan prinsip Ingarso Suntolodo, Ingmayan Mangkarso, dan Tutwuri Handayani perlu dipertahankan dan dikembangkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pendidikan nasional mampu menghasilkan generasi yang berilmu, berkarakter, kreatif, mandiri, serta siap menghadapi tantangan global di masa depan. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.